Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan di pagi yang cerah ini ya, setelah semalam atau sore hujan cukup lebat. Nah, kali ini kita akan review tabu lampot jambu kristal putih perbanyakan cangkok teman-teman. Tingginya sudah melebihi saya, berarti kisaran 1718 lah ya teman-teman ya, kisaran antara 1,7 1,8. Nomor pinten Bu? 16. 16 Fitri. Oh ini nih Bu, yang sebelah kiri yang ada tanamannya itu Bu ya? Iya, ada yang COD teman-teman. Jadi saya bantu mengarahkan saja. Nah oke teman-teman ya. Nah ini udah berbuah 2 kali, kemudian tingginya cukup menjulang ya, cukup menjulang. Jadi pertumbuhannya kalau kita lihat dari berbagai sudut, berbagai sisi, sepertinya kurang relevan ya. Jadi ini salah satu karakteristik dari turunan jambu kristal teman-teman ya. Bisa Shoei pala, bisa kristal merah, bisa red diamond, bisa sukun merah dan sebagainya. Jadi ini batang utama teman-teman, tapi dia kalah dengan batang yang baru muncul. Apakah ini bermasalah? Nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi ini udah biasa. Jadi takutnya teman-teman nanti bingung ya, kecuali sambung susu ya Bu, sambung atau okulasi kemudian batang seledingnya atau selingnya dari biji itu salah. Kalau ini kan cangkok ya, jadi nggak ada masalah. Oke ya, clear. Nah kemudian ini saya sambil review, memantau. Kita sepertinya sih rencana akan kita cangkok teman-teman ya. Bagian mana yang nanti kita akan cangkok, nanti kita akan lihat ya. Karena pertama yang selalu saya inginkan adalah pembentukan pohon ya, entah batang entah ranting dan seterusnya. Nah baru kemudian pembuahan. Nah kalau lihat struktur atau karakteristik dari pohon ini sepertinya sih memang tidak terlalu baik. Bagi sebagian orang tingginya udah dapat. Nah kalau bagi saya pokoknya dari bawah batang bagus lalu kemudian rimbun. Nah itu buat saya menjual. Kemudian tunas-tunas air, daun-daun tua di bagian pangkal ini saya rapikan agar sinar matahari bisa masuk. Kemudian akan muncul buah dari batang teman-teman. Jadi kalau buahnya itu dari batang, dia potensinya untuk besar itu lebih kuat. Jadi kalau batangnya, bunganya atau buahnya dari batang, dia buahnya bisa besar teman-teman. Gitu ya. Oke. Tunas-tunas airnya saya rapikan, daun-daun tuanya juga saya buang. Jadi kemungkinan nanti bagi ranting yang sudah agak besar dan sayang untuk dipangkas, paling nanti kita cangkok teman-teman. Itu adalah pemanfaatan dari sebuah tanaman ya, atau tabu lampot. Kalau kemudian dibuang atau dipangkas itu amat sangat sayang. Jadi lebih ideal kalau kita manfaatkan. Dengan cara apa membuangnya? Dengan cara dicangkok. Nah seperti itu ya. Jadi saya kira teman-teman paham lah. Nah oke ya. Nah kemudian ini menurut saya terlalu longgar ya, terlalu longgar. Jadi saya berharap dari sini nanti ada ranting-ranting, kemudian ngerembuyuk, ngerindang, maksudnya ranting-rantingnya juga terlihat lebih rapi. Nah makanya nanti ini kemungkinan nanti saya cangkok. Jadi cangkoknya bisa antara lebih kecil tapi bisa juga lebih besar.
Tapi saya pilih kalau nggak besar ya setidaknya dia tinggi lah. Ini kemungkinan nanti kita cangkok 1, kemudian bisa juga ini ya teman-teman ya 2, kemudian 3, 4. Nah, ini kita biarkan dulu. Jadi setidaknya kita 4 dulu lah. Itu juga udah cukup banyak ya, karena 2, tapi ini cukup tinggi sih, 1,7 1,8 ya, udah melebihi saya pokoknya tingginya. Nah, kemudian setelah kita cangkok, nah kemungkinan besar sih pertumbuhannya agak lambat teman-teman, karena energi atau nutrisi yang dibutuhkan ketika sebuah pohon dicangkok itu besar banget. Jadi nanti kita pastikan satu, karena ini untuk mencegah dalam tanda kutip ya, menghambat, mencegah ketinggian, maka yang kita cangkok area atas saja sih. Ini kemungkinan nanti kita biarkan saja teman-teman. Jadi 1, 2, 3. Nah, kemudian nanti mungkin jangka panjang ini 2 gitu teman-teman ya. Jadi biar pertumbuhannya tidak terlalu vertikal banget. Nah, kebetulan untuk stok jambu kristal putih ya, kita saat ini cangkokannya kosong. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita kerat dulu area sini, kemudian ini, kemudian ini ya, 3 ya. Nah, jadi nanti baru kemudian kita akan cangkok. Jambu kristal mudah teman-teman, paling kadang-kadang nggak nyampe 3 bulan ya, 2 bulan kadang-kadang kita udah potong cangkok. Kemudian pertumbuhan akarnya juga sangat mudah ya, sangat mudah banget untuk jambu kristal ya. Oke, tadinya ini mau kita akan pindah ke pot 60 teman-teman, tapi biarkan dulu dia berkembang aja ya, karena memang kita belum punya indukan. Untuk dalam indukan secara keseluruhan kan biasanya kalau indukan itu di saya pot 60 teman-teman. Kristal putih belum ada, Swimic pala malah sudah ada 2, red diamond 1, kristal merah 2. Jadi kristal putihnya masih di pot 50, kita ada 2 teman-teman gitu ya. Karena ini secara pertumbuhan batang atau pohon bagus banget. Kalau yang satu agak lambat banget. Jadi memang karakteristik setiap tabu lampot itu berbeda, meskipun sebenarnya satu indukan ya, nanamnya bareng gitu ya teman-teman. Oke, kemudian nanti selalu kita putar teman-teman, tanaman itu kita putar berapa bulan, 3 bulan kita putar seperti itu. Jadi harapan saya nanti dari sini akan muncul batang atau tunas-tunas baru ya, gitu sih teman-teman. Nah, jadi daripada jangan asal pangkas, mendingan dicangkok gitu sih teman-teman. Sayang kita manfaatkan ranting-rantingnya untuk kita perbanyak, seperti itu teman-teman. Nah, oke, lalu kemudian hal lain apa lagi ya? Jadi ini udah aman sih, buahnya sudah berbuah 2 atau 3 kali ya. Ada juga beberapa temen itu, yang penting memang asal usul indukannya udah terlihat Pak. Jadi meskipun belum pernah berbuah kita tetap bisa cangkok. Tapi saya coba menghindari itu. Tapi setidaknya dia udah mengeluarkan buah. Nah baru kemudian saya berani nyangkok. Gitu teman-teman ya. Saya baru berani perbanyak. Nah tadi ada kutu putih ya teman-teman ya. Jadi ya ini salah satu pada berterbangan teman-teman kutu putihnya. Nah biasanya memang seperti ini teman-teman tuh, di belakang daun ya, di belakang daun jambu kristal putih itu memang kutu putih ya, kutu putih. Banyak sih penyakitnya, busuk akar dan sebagainya. Tapi secara umum untuk kristal putih ini mudah perawatannya, mudah berbuah. Jadi teman-teman untuk pemula coba kristal putih dulu, nggak masalah sih, oke gitu teman-teman. Ini mantap banget ini bakal batangnya ya. Oke ya teman-teman, tambahan informasi apa lagi ya untuk faktor kenapa kemudian tidak segera berbuah, asal usul bibit. Kemudian kalau batang cangkoknya udah membawa bakal buah, itu akan lebih bagus lagi teman-teman, seperti itu. Kemudian hal lain apa lagi ya,
yang perlu saya sampaikan ya. Mudah rontok itu biasa. Jadi kalau saya konsepnya pertumbuhan batang dulu, pertumbuhan pohon dulu. Nah kemudian kalau memang sudah bagus, nah baru ke pembuahan gitu. Jadi saya juga tidak hanya ngejar berbuah, tapi ngejar apa ya, keindahan dari pohon tersebut. Tapi semua dikembalikan ke empunya ya, ke pemiliknya. Konsepnya mau dibuat seperti apa, mau kecil berbuah atau rindang baru berbuah atau dua-duanya, nah itu dikembalikan teman-temannya. Tapi yang terpenting asal usul bibit itu penting, sinar matahari, pupuk, dan tentunya air. Oke, apalagi ini di Tapi Lampot ya teman-teman. Demikian, selamat mencoba, selamat menanam. Terima kasih.